ahli maksiat, tapi dia mati dalam keadaan memiliki tauhid, dia mati dalam keadaan mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka boleh jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia bisa menjadi penghuni surga karena tauhidnya. Ya, dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Dia mati dalam keadaan tidak mensyirikatkan Allah. Itulah satu di antara keutamaan ahli tauhid atau para muwahhidin. Hanya dijelaskan para ulama atau muallif mengatakan yaghfirullahu bit tauhidiz dzunuba wa yukaffiru bihi sayiat. Ya, makanya itulah perlunya kita sama-sama memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akidah kita. Jangan sampai bercampur ya antara syirik dan tauhid. Karena selamanya tidak bisa bersatu antara tauhid dan syirik. Ya. Kalau di antara kita ada yang melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, mati dalam keadaan menjadi calon penghuni neraka, kekal di dalamnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosanya orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang tidak melakukan kesyirikan, liman yasha, tapi kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau orang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, mensyirikatkan Allah, mulai dari kuburan, di alam barzah dia sudah mendapatkan siksa dari Allah Jalla Jalaluhu sampai di akhirat. Iya. Bahkan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan sewaktu hidup di dunia, maka dia disesatkan oleh Allah dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iya. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan innahu may yusyrik billah. Ya, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikatkan Allah, faqad harrama alaihim jannah. Diharamkan baginya surga, wa ma'wahu nara, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, larangan mensyirikatkan Allah dalam hal penguasaan Allah, penciptaan Allah, dalam hal ubudiyah, ibadah kepada Allah, dan juga dalam masalah asma wa sifat Allah. Ya, tidak boleh mujassimah, tidak boleh tasybih dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Apa saja contohnya? Ya, kita memahami bahwasanya yang berkuasa adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Yang menjaga kita adalah Allah. Ya, yang membalas di alam barzah, di yaumil hisab, di padang mahsyar, semua adalah ketentuan dan di bawah penjagaan dan pengawasan Allah. Ya, itulah yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam hal kekuasaan Allah, dalam hal pengawasan Allah. Tidak boleh kita pahami bahwa ada yang kuasa selain Allah. Tidak boleh kita pahami bahwa pohon ya besar itu kuasa, kuburan itu kuasa, tempat keramat itu kuasa. Yang jelas yang menguasai segala-galanya adalah Allah. Yang menguasai hari pembalasan adalah Allah. Maliki yaumiddin. Iya. Yang menguasai atau raja
Apalagi Allah yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu yang kita pahami. Makanya satu-satunya yang berhak untuk kita takuti adalah Allah. Tidak boleh takut sama jin, tidak boleh takut sama syaitan, tidak boleh takut sama manusia, tapi takutnya hanya kepada Allah. Ya. Siapa yang takut kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Ya. Kalau kita takut kepada manusia dalam hal sifat manusiawi kita, bukan dalam rangka menyembahnya, bukan dalam rangka takut mudarat darinya, ya itu beda lagi. Ya, yang jelas takutnya kita kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia sama hanya takut sama Allah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah membuat tandingan. Tidak boleh. Bahkan ada di antara kita yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini satu kesyirikan yang paling besar. Ya, tidak boleh sama sekali kita takut kepada manusia sementara tidak takut kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita takuti. Ada orang yang takut sama kuburan. Kuburan itu ya tidak keramat. Yang keramat itu kalau kita keramatkan. Pohon besar itu tidak keramat. Yang membuat dia keramat karena kita yang mengkeramatkan. Jin itu tidak kuasa, Allah Maha Kuasa. Iya. Jin itu menakut-nakuti kita karena kita sering takut. Ya, coba kita pahami substansi daripada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia itu sendiri. Setelah kita pahami bahwa kita diciptakan dalam keadaan mulia, sebaik-baik penciptaan. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim atau walaqad karramna bani Adam. Setelah kita pahami bahwa ternyata kita lebih mulia daripada jin, penciptanya lebih bagus, dimuliakan oleh Allah, kemudian dimuliakan sebagai anak cucu Adam. Kita lebih mulia daripada jin, maka tidak ada rasa takut kepada jin. Ya, tapi kalau kalian takut, akhirnya nanti ditakut-takuti. Selalu merasa takut dengan bayangan sendiri, dengan rasa was-was, bisikan-bisikan jin. Padahal mereka itu sebenarnya takut kepada kita. Jadi insya Allah kita tidak takut kepada selain Allah. Jangan takut sama jin. Ya, jangan takut kepada pohon besar, jangan takut kepada kuburan, jangan takut sama pepok, jangan takut sama pocong, jangan takut kepada apa saja istilah-istilah yang berkembang di kampung kita. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada kegelapan. Kegelapan itu makhluk Allah. Tapi takutlah kepada siapa yang menciptakan kegelapan. Makanya para santri kita ini insya Allah yang belajar akidah, belajar tauhid, tidak takut kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, at-tauhidu yamna'u duhulun nar. Jadi ya, ahli tauhid itu, para santri, para jamaah itu mengharamkan kita masuk dalam neraka, melarang kita masuk dalam neraka. Makanya dikatakan oleh penulis, at-tauhidu yamna'u duhula an-nar. Ya. Dengan tauhid yang kuat, akidah yang kuat, atau seorang muwahhid diharamkan baginya masuk dalam neraka. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Itulah ahli tauhid. Itulah ahli akidah. Ya. Yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takutnya hanya kepada Allah. Cintanya 100% hanya kepada Allah. Ya, benci karena Allah, cinta karena Allah. Ya, menyembah hanya kepada Allah. Ya, tidak takut kepada selain Allah. Insya Allah diharamkan baginya masuk dalam neraka. Karena kata penulis, at-tauhidu yamna'u duhula an-nar. Seorang muwahhid atau seorang ahli tauhid atau orang yang melakukan penyembahan hanya kepada Allah,
yang memiliki tauhid yang kuat, yang sahih, maka dilarang baginya masuk dalam neraka atau haram baginya masuk dalam neraka. Ayat beda tadi dengan ayat yang kita baca, harrama alaihimul jannah wa ma'wahunna nara. Diharamkan baginya masuk surga dan dihalalkan masuk neraka, atau tempat kembalinya adalah neraka. Tapi kata muallif di sini haram baginya masuk dalam neraka karena tauhidnya. Iya, karena tauhid kita, api neraka tidak akan pernah menyentuh kita karena kekuasaan Allah.